siap. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Amin. Cung, amin. Tidur aja taubat. Jadi lupa ada tuh. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Terus fa innaka taqdi, baca bareng-bareng. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Perhatikan. Nah, di sini kesalahannya. Untuk imam ketika membaca fa innaka taqdi wa la yuqda, suaranya dikencengin, bukan diperlahanin. Akhirnya banyak yang nggak hafal. Kan gara-gara fa innaka taqdinya pelan. Wa barik lana nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nggak hafal. Sebenarnya sunnahnya imam itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kenceng juga. Cuma kalau takut diaminkan, kan biasanya orang awam nggak ngerti diamin-amin terus. Mestinya fa innaka taqdi wa la yuqda itu sama-sama baca. Cuma takut diaminkan, ada sebagian orang awam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik amin wa innahu la yadhillu man walait amin. Akhirnya amin terus sampai habis. Ini juga keliru. Bagaimana biar tidak diaminkan? Tetap mengamalkan sunnah fa innaka taqdi wa la yuqda, dikencengin tapi tidak terlalu kencang. Jadi amin tetap kencang ya, imam tetap mengencangkan. Astaghfiruka wa natubu ilaik fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Semuanya baca. Kalau antum nggak baca fa innaka taqdi wa la yuqda, ini masih sunnah sujud sahwi karena kunutnya nggak sempurna. Paham ya? Karena kunut itu harus ada 3 hal. Harus ada doanya, Allahumma hdina fiman hadait, harus ada memuji Allahnya, fa innaka taqdi, harus ada sholawatnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, kalau sholawat itu boleh ikut bareng-bareng, boleh amin. Ketika imam sholawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, boleh kamu boleh amin. Boleh juga ikut sama-sama sholawat, boleh juga dua-duanya, baca sholawat juga, baca amin juga. Kira-kira jelas? Oke, ini untuk i'tidal. Jadi nanti sudah cukup, turunkan. Jadi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca dulu Allah sedang mendengar pujian kita. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru baca Allahumma hdina fiman hadait ketika kunut. Angkat tangannya, doa, semuanya doa. Amin. Ketika fa innaka taqdi, semuanya baca. Sudah? Selanjutnya setelah i'tidal, sujud. Ketika sujud, perhatikan. Sujud itu lutut dulu. Tapi makruh kalau sampai bunyi. Sekali lagi ya, sujud itu sunnahnya lutut dulu, tapi makruh kalau sampai bunyi. Apalagi sampai santri, bisa roboh ini masjid ini gara-gara ini kan. Jadi pelan-pelan, tapi lutut dulu. Lutut, Allah, lutut, tangan, sampai kepala, bar. Habisnya bar itu kepala, lutut, tangan, kepala, lutut, tangan, kepala. Jelas? Sudah. Setelah sujud, sujudnya gimana? Ibu perhatikan ya. Sujud itu sunnah tangannya rapat. Jadi nggak lagi renggang. Yang renggang tadi itu ketika angkat tangan dan ruku. Ketika sujud, sujudnya rapat. Begini sudah. Rapat terus. Duduk di antara dua sujud, rapat juga. Semuanya rapat gini nanti ya. Letakkan tangan sejajar dengan bahu
dan telinga, sama kayak tadi, bahu dan telinga. Jadi di antara kepala letakannya. Untuk laki-laki sunnahnya ini dibuka. Kalau cukup, kalau tidak mengganggu orang sebelah. Kalau mengganggu orang sebelah, bukanya seukuran semampunya aja. Jelas ya? Ini dibuka tetap. Kalau perempuan sunnahnya ditutup. Ini dikempit belakangnya, ininya tutup. Jelas? Kalau laki-laki dibuka. Kemudian sunnah berikutnya turun ke paha. Paha dengan perut sunnahnya tidak nempel. Ya, paha sama perut nggak nempel ketika sujud nih. Bagusnya ada jeda yang bisa lewat anak kucing atau kucing, bukan anaknya, emaknya. Bisa lewat kucing di bawahnya. Karena Nabi itu kalau sujud bisa dilewati oleh anak kambing, kata Siti Aisyah. Berarti maknanya sujudnya itu rongganya itu luas. Karena Nabi tidak menempelkan antara paha dengan perut. Gitu ya. Perhatikan sini nanti perhatikan sini dulu. Begini jadinya ya. Jadi bukan begini, nggak nempel antara paha sama perut, nggak nempel. Terus kemudian kaki, ke bawah lagi ya, kaki ketika sujud ini kita ikut mayoritas ulama, sunnahnya itu direnggangkan. Jadi kakinya nggak ditempel, mayoritas ulama. Tapi kalau mau ditempel pun nggak apa-apa. Ini pendapat kedua, ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jari-jarinya. Jari-jari kaki semuanya mengarah ke arah kiblat. Jadi dilipat semuanya. Dari ibu jari sampai kelingking semuanya dilipat ke arah kiblat. Nanti gitu ya, jari-jari semuanya. Mau rapat ataupun renggang, jari-jarinya ke arah kiblat semuanya. Kira-kira jelas? Saya ulang ya. Pertama, letakkan lutut, tangan, muka. Yang kedua, letakkan tangan sejajar dengan bahu dan telinga. Rapat jari-jarinya ke arah kiblat, antara perut dengan pahanya tidak menempel, baik laki ataupun perempuan. Kemudian kakinya, jari-jari ke arah kiblat semuanya. Siap? Oke, siap. Satu, siap. Lurusin dulu softnya. Lurusin softnya lagi. Oke. 1, 2, 3. Allah. Nggak perlu angkat tangan. Ya karena sujud nggak ada angkat tangan, langsung gini. Allah, langsung ya. 1, 2, 3. Takbirnya kemana? Hilang ini takbirnya. Coba perhatikan, tangannya rapat di antara kuping atau dekat kuping. Tangannya rapat, jarinya rapat, jari tangannya rapat. Kalau konsentrasi sholatnya pasti bisa. Kalau sholatnya bengong nggak bisa ngerapetin jarinya rapat. Kakinya, kelingkingnya ke arah kiblat. Kalau santri saya injek-injekin aja kakinya nih ya. Kakinya ke arah kiblat, jari-jarinya ke arah kiblat. Kalau mayoritas ulama kakinya tuh dibuka seukuran 1 jengkal. Maaf, ini belum ngadep kiblat nih. Nah, ini belum ngadep kiblat nih. Nah, kelingkingnya ngadep kiblat, kelingking kakinya ngadep kiblat, dilipat. Nah, uyeng, masya Allah. Stretching. Ya, kelingking kaki. Nah, ini nggak sah ini nggak sah ini kalau begini nih. Nah, lipat. Nah, kalau jarinya nggak dilipat nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Jari kakinya nih. Nah, masya Allah. Oke, biarin darahnya turun dulu ya, biar waras. Ya, ini kan harus rapat, jarinya rapat. Kok nggak bisa rapat nih? Lemak. Oh iya, jarinya rapat. Jari tangannya rapat. Ya Allah Karim. Jari tangannya rapat. Karim. Sudah? Dah duduk. Allahu Akbar. Dah. Oke. Jarinya rapat.
Kalau antum sholatnya bengong, pasti jadinya gini. Kalau sholatnya bengong pasti begini jadinya. Kalau sholatnya penuh kesadaran langsung begini dia. Rapat begini pasti. Makanya nanti setelah ini, tolong setelah ini khususnya santri dan yang pernah ngaji bimbel sholat sama saya, tolong setelah ini kalau ngelihat temennya jarinya nggak rapat ketika sujud, antum pegang, dirapetin, berarti bengong dalam sholat. Ini sering sekali. Santri itu udah bertahun-tahun ngaji begini. Perhatikan sini nanti bercandanya nanti. Santri itu kalaupun bertahun-tahun atau kita ini bertahun-tahun, kadang sholatnya gini lagi. Ketika sujud tuh begini. Jadi dipegang tangannya, rapetin. Begitu ya nanti ya. Nanti kalau ngeliat sebelah antum jarinya begini, langsung begini, pegang. Nggak usah lama-lama, nggak usah berpegangan tangan terus gitu, terus selalu so sweet sekali itu ya. Ini pegang begitu doang, itu untuk ditegur, dirapetin. Sejajar, jelas ya. Sekarang duduk. Dari sujud, sudah ya. Sujud, Allah. Bangkit dari sujud, Allah. Jadi itu langsung mulai gerak. Bar habis setelah duduk sempurna. Allahu Akbar. Bar. Ulangi. Allahu Akbar. Sama seperti tadi sujud, tangannya rapat di ujung lutut, nggak terlalu ke belakang, bukan terlalu ke depan, pas di ujung. Jadi rapi, sholat kita ini rapi. Tadi saya contohkan pas kibraka, rapi sekali, rapi, tangannya rapat. Coba, tangannya rapat. Nanti setelah ini sholat, jadi nggak ada lagi yang bengong begini tangannya nih, gini nih tangannya nih, gini nih, nggak ada yang begini, rapat langsung. Di ujung lutut. Terus kemudian kaki kanannya tegak, setegak-tegaknya. Coba dilatih, coba. Kaki kanannya tegak, setegak-tegaknya. Biar tegak, ini kelingking arahkan ke arah kiblat. Coba ini wana sobari jelahul yumna. Nabi itu menegakkan kaki kanannya. Coba, yang nggak biasa memang karena belum terbiasa aja. Jadi kalau yang sakit itu karena belum terbiasa. Nggak apa-apa. Kamu dulu juga waktu latihan bola sakit-sakit aja bisa. Masa ya buat sholat nggak berani sakit? Ini ya. Ini sini. Kaki kanannya tegak. Sudah tegak belum? Tangannya rapat di ujung lutut. Bukan tahiyat, Neng. Gini masih duduk di antara dua sujud ini. Waduh, ini ngigo beneran. Coba ini. Tangannya rapat, coba ini. Ujung. Bisa? Kakinya bisa tegak? Coba Anda cek dulu sebentar ya. Kaki kanannya tegak. Masya Allah. Kaki kanannya tegak. Ayo gimana ente. Kaki kanannya tegak. Allah, kaki kanannya tegak. Bisa nggak? Kaki kanannya ini belum tegak nih, maaf Pak. Nah, tegak baru. Kaki kanannya tegak. Dikit. Masya Allah. Kaki kanannya tegak. Maaf nih, kaki tangannya tegak. Bisa nggak? Kaki kanannya ditegakin. Bisa? Mantap. Kaki kanan nggak bisa bertapa antum kalau nggak bisa kaki kanan tegak ini ya. Belum jadi dewa nanti. Kaki kanannya tegak. Coba gimana? Wah, ini udah lulus bimbel sholat ini. Kalau kaki kanan. Ini maaf ini belum tegak nih kaki kanannya nih. Coba bisa? Paling tegak segitu ya? Ya udah kalau paling tegak segitu udah nggak bisa dipaksa-paksa lagi. Ini gimana, bisa nggak? Oh, udah nggak bisa. Ya. Lemaknya kudu disedot dulu kayaknya ya. Ini juga nih. Bismillah. Nah, sudah. Alhamdulillah. Nanti ibu-ibu latihan sendiri ya. Kaki kanannya tegak. Sudah. Allah karim. Sudah. Nanti sujud. Sekarang sujud lagi kan? Sujud 2 kali kan? Siap-siap. Sujud lagi. Kayak tadi, persis kayak tadi. Ulang, 1, belum. Kaki kanan tegak. 2, 3,
Ayo, tangannya gimana? Perut sama pahanya gimana? Kakinya gimana? Saya bilang tadi ya, belajar sholat secara sunnah memang sedikit agak ribet, tapi kalau udah biasa enak. Ini Mas Warno, nah ini nih, rapat tangannya dong, tangannya rapat, jari tangannya rapat, jari tangannya rapat. Nah, dirapetin aja, dirapetin, jari tangannya dirapetin, jangan direnggangin, dirapetin, arah ke arah kiblat. Sudah? Sudah? Ya, duduk ya. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allah. Tunggu, stop, skip dulu. Setelah sujud yang kedua, kita akan bangkit ke rakaat yang kedua. Ya, tidak ada duduk tahiyat awal kan? Sunnahnya duduk istirahat dulu. Duduk istirahat persis kayak duduk di antara dua sujud. Allah, persis semuanya rapat, tegak, kaki kanan tegak. Allah, takbir terus. Takbirnya jangan putus. Allah, bangkit ya. Allah, tangan ditaruh. Allah, tangan diangkat. Allahu Akbar. Nggak perlu angkat tangan, langsung bar, lipat. Saya ulang, perhatikan dengan baik. Saya ulang, perhatikan dengan baik. Allahu Akbar. Letak, dorong. Letak, dorong, angkat. Jadi ketika turun, lutut dulu, baru tangan, baru muka. Itu turun. Pas naik, tangan muka dulu, baru tangan, baru lutut. Kebalikan. Jelas ya? Tapi ketika Nabi sudah agak tua, Nabi naruh tangannya di tanah dulu sebelum bangkit. Nah, ini akhirnya dalam mazhab Syafi'i ada sunnah meletakkan tangan. Kalau yang udah tua nggak usah disuruh, emang pasti diletakkan. Nah, ini udah biasa, itu udah tua emang. Itu mah nggak apa-apa. Dan memang Nabi kayak gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i karena Nabi bikin kayak gitu, mazhab Hanafi enggak, mazhab Hanafi letak tuh karena udah tua aja. Mazhab Syafi'i enggak, ngelihatnya oh itu tetap sunnah meletakkan tangan dulu. Jadi ketika kita bangkit, Allah, letak tangan dulu. Allah, tangan duluan tapi. Allah. Kalau udah tua atau sakit pinggang, tangan biasa gitu. Nah ini, kalau udah tua begitu. Jadi ini benar-benar buat senderan. Baru angkat. Jelas ini ya. Pahamin? Saya ulang, sekali lagi ini ulang. Nanti antum juga sama dari sujud. Allahu Akbar. Oke, bisa ulang dari sujud? Sujud. Siap ya? Duduk istirahat. 1, 2, 3, au. Oh, terus tangan taruh. Naik. Oh, langsung lipat. Barnya nggak boleh panjang. Kalau barnya panjang jadi beduk artinya. Akbar, beduk artinya jadinya ya. Sudah? Sekarang langsung ke duduk tahiyat awal. Ya, duduk aja langsung duduk. Nah, jadi daripada lama-lama, langsung duduk tahiyat awal. Tahiyat awal persis seperti duduk di antara dua sujud, tapi tangannya saja yang berbeda. Jadi semuanya persis. Tahiyat awal, kaki kanannya ditegakin. Ayo latihan. Kaki kanannya lagi tegakin. Kaki kanannya. Sudah? Tangannya awalnya rapat. Awalnya tangannya rapat juga sama. Awalnya tangannya rapat. Rapat. Di ujung lutut. Rapat. Di ujung lutut. Woi, rapat di ujung lutut. Sudah? Perhatikan. Ketika membaca, mulai ini belum baca nih. Ketika memulai baca at-tahiyat, lipat 3 jari, biarkan 2 jari. Lipat 3 jari kanan, biarkan 2 jari. At-tahiyat, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Oh iya,
Semua bacaan sholat jangan dibaca dalam hati saja, harus dibaca di lidah. Semua bacaan dalam sholat, hati-hati. Kalau ada orang sholat dalam hati aja diem, merenung, baca Fatihah dalam hati, itu nggak sah sholatnya. Hati-hati, banyak sekali nih yang nggak ngerti nih ya. Ketika baca tahiyat pakai mulut, at-tahiyat lipat, at-tahiyatul, belum diangkat ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Illallah baru angkat, illallah angkat, perhatikan, illallah baru ya. Angkat, nanti tunjuknya boleh begini, boleh begini ya, boleh buat lingkaran. Ini ada riwayat-riwayatnya semuanya ya. Begini boleh buat lingkaran, boleh ibu jarinya di bawah ini apa ini, buku ruas jari sini bawah gini boleh. Oke, perhatikan sudah. Ketika illallahnya baru angkat ya. At-tahiyat lipat, illallah angkat, at-tahiyat lipat, illallah angkat. Oke, lurus dulu, rapat jarinya, jangan terlalu bawah di ujung. Kaki kanannya tegak, kaki kanannya tetap tegak, jangan bergeser sedikit pun. Kaki kanannya tegak. Sudah, baca sama-sama at-tahiyat ya. 1, 2, 3. Ulangi, belum konsen. Perhatikan. At-tahiyat lipat, at-tahiyatul mubarak, illallah angkat. Illallah tuh ngangkat doang gitu ya. Ulangi. Semuanya tangannya lurus. 1, 2, 3. At-tahiyatul sholawatut thayyibatulillah. Terus. Alaika warahmatul, baca semuanya. Mu'alaina asyhadu an la ilaha illallah angkat, wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad. Cukup, itu sampai situ saja. Tahiyat awal paling lama sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup sampai situ. Baru bangkit. Tahiyat awal, perhatikan, ini tahiyat awal ya. Ketika bangkit, sunnah angkat tangan. Seperti tadi bangkitnya sama. Saya ulang ya. Sama kayak tadi. Allah. Ini tutup nih. Allahu Akbar. Jadi setelah tahiyat awal angkat tangan. Siap? Semuanya tangannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma shalli ala sayyidina, angkat tangannya, angkat jarinya diangkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir, berdiri ya. 1, 2, 3, au. Oh, panjangin takbirnya. Angkat tangan. Setelah ini tidak ada lagi yang begini. Enggak. Allah, enggak ada. Allah. Bismillah. Enggak ada. Kita enggak mau agak santai-santai gitu, enggak. Semuanya detail. Allah, jelas. Allahu Akbar. Langsung ke tahiyat akhir. Tahiyat akhir, duduk. Tahiyat akhir gimana duduknya? Tahiyat akhir sama seperti tahiyat awal, cuma kaki kirinya dikeluarkan ke sebelah kanan. Kaki kanannya tegak. Setegak yang antum mampu. Nah, itulah. Kaki kanannya tegak. Kaki kirinya arahkan ke arah kiblat. Kaki kirinya arahkan ke arah kiblat. Lihat, kaki kirinya ke arah kiblat. Kalau antum waktu tahiyat akhir dudukin kaki orang sebelahnya, berarti ketika meluruskan soft itu karena meluruskan soft itu terlalu rapat, kakinya enggak dibuka. Mestinya kakinya agak dibuka, jadi untuk kuda-kuda lah gitu, persiapan kuda-kuda ketika kita tahiyat akhir tuh bisa ngepas sama badan. Blok.
Terus kaki kirinya diarahkan ke arah kiblat. Sudah? Sudah? Sudah semua? Lurus, rapat dulu tangannya di ujung lutut. Di ujung lutut semuanya, di ujung lutut. Sudah? Siku kanannya di ujung pangkal paha. Siku kanan di ujung pangkal paha. Lurus. Sudah? Pangkal paha nih, ujung paha. Sudah, letak yang kanan aja. Oke, sama seperti tadi, at-tahiyyat, at-tahiyyat, at-tahiyyat. Jadi at-tahiyyat dilipat, ilallah diangkat. Ya, 1, 2, 3. At-tahiyyatul salawatut. Tunggu. Bacaan tahiyat harus benar. Tasdidnya harus benar, bukan atahiyatul, enggak ada tasdidnya itu. Atahiyatul mubarakat, at-tahiyyat. Wajib ini, wajib. At-tahiyyatul. Sekali lagi ulang. 1, ulang dulu, Ketika at-tahiyyat lipat jarinya yang 3. 1, 2, 3. At-tahiyyatul tus salawatut apal nggak? Yang kencang. Baca, semuanya baca. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Wa asyhadu anna Humma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Baca alamina innaka hamidun majid. Sampai situ dulu ya. Antum mau baca selanjutnya silakan. Allah menutup azabi jahannam seterusnya. Pas salam, sekarang salam. Ketika illallah, tangannya, jarinya, telunjuk diangkatkan. 1 begini boleh, begini boleh. Ketika kita mengangkat jari telunjuk, pandangan mata melihat ke telunjuk. Pandangan mata melihat kemana? Telunjuk. Kemudian salam sekarang. Innaka hamidun majid. Mau langsung salam. Ke depan dulu. Kepalanya ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Kum ke depan. Warahmatullah. Kanan. Kanan full. Sampai pipi yang kanan terlihat dari belakang. Kembali lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Kiri full sampai pipi kiri terlihat dari belakang. Oke, jelas? Innaka hamidun majid. Lihat ke telunjuk, lihat ke telunjuk semua, lihat ke telunjuk. Kaki kanannya masih tegak. Telunjuknya jangan dilepas sampai 2 salam selesai. Telunjuknya jangan dilepas sampai 2 salam selesai. Salam ya. 1, 2, 3. As. Depan. Ke depan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah baru main nengok. Assalamualaikum depan lagi. Warahmatullah baru ke kiri. Jelas? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mau ada pertanyaan, katanya salawat dulu dalam 2 menit 3 menit, salawatan dulu. Nah, peletak-peletek jari, cetek ketika sholat dan di dalam masjid hukumnya makruh. Nabi larang, wala yufarqi asabi'ahu, jangan peletek-peletekin jari ketika di dalam masjid. Bahkan ketika menuju masjid pun makruh. Jalan kamu dari asrama, dari rumah menuju masjid sambil cetrek, ini hukumnya makruh karena tanda orang malas. Jadi jangan sampai, apalagi dalam sholat, jangan cetrek aja ya. Silakan, sholawatan dulu sebentar. Sebelum pertanyaan kita sholawatan dulu ya, Ustaz ya.